Kita tunggu ya untuk rekan-rekannya yang lain masuk ke Baik, ruang. Pak. Halo Pak. Yuk, Halo Pak. balik lagi ya. Sebelah-sebelah kenapa tadi nggak gabung aja? Kan beda kelas, Pak. Nggak apa-apa, namanya satu materi juga. Jadi si Duha dengar juga lagi tuh nanti ya kan. Biar belajar lagi sih berangkat, Pak. Iya. Itu ada apa tugas kelompok berarti? Enggak, Pak. Ada urusan, Pak, di kampus. Oh iya. Nah, itu si Bayu tuh ya. Iya, iya. Tadi udah masuk si Angelica ya. Ini dengar lagi lah kalau gitu apa yang saya sampaikan. Dan gitu sih Angelicanya yang jelaskan nanti untuk mengenai tugasnya di kelas ini. Karena kan sudah dengar ya kan supaya saya nggak ngulang lagi ya kan. Nah, si Angelica yang menjelaskan. Ya. Ada kegiatan apa ya? Organisasi, organisasi ilmu hukum. Iya, Pak. Apa nama himpunannya? Mahasiswa hukum. Himpunan Mahasiswa Hukum Pak HMH, Pak. Oh, iya. Mantap, mudah-mudahan lah kegiatan yang bagus. Kalau memang ada dia cari perlombaan-perlombaan. Debat hukum itu sering dilakukan juga. Kemudian ada peradilan semu, ya kan. Tapi harus ya konseling lah sama Pak Saipul kan gitu. Jadi biar update. Nah, jangan kalah dengan prodi yang lain. Ya kan beberapa prodi seperti komputer, pertanian, agroteknologi itu ada prestasinya, ada perlombaan-perlombaannya kan. Ya, tergantung informasi dari kampus maupun keaktifan saudara lah untuk mengembangkan. Baik, ini dari 24 masih 12 orang yang baru hadir. Nah, jauh dari apa jumlah total. Nah, ini kongsi nih ya si Reza dan si Vika. Kebetulan sama ya, Iya, Vika. Pak. Lagi pacaran kami, Pak. Bukan apa nih kan couple ini kan bukan pasangan yang serasi ya. Best couple kami ini, Pak. Wih, ngeri kali. Iya 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 iya. Baik, jangan cemburu yang lain ya. Nanti yang lain cemburu pula, apalagi Timo, jangan ya Timo. Melihat keakrabannya ya kan si Reza sama si Vika. Dilarang iri ya, Pak. Dilarang iri. Iya, nggak apa-apa. Sepanjang janur kuning belum berkembang, masih ada peluang. Yang itu dia. Ntar nanti ditanya, kapan putusnya Vika? Kan gitu. Sebenarnya kami bertiga, Pak. Saya pasang dua sebenarnya, Pak. Oh. Saya sama Aksa ya, Pak. Berarti ini menghemat apa nih ya, kuota ya?
Iya Pak, boros sekali Pak. Iya, iya, iya. Pakai wifi kampus, nggak ada. Sesuai Bapak juga ya Pak. Kampusnya miskin, Pak. Nggak ada ini, nggak ada kuota. Kasian kali. Iya, makanya naik lagi sama si apa juga. Si Lomonga sama si apa nih Dinda ya, berdua. Nggak masalah. Mau rame-rame dalam satu layar ya kan, asal dengar aja yang lainnya. Ya Pak, izin ya Pak. Ya, lagi di kampus juga. Iya, baru selesai Pak. Enggak, Pak. Lagi di Saka Hotel, Pak. Hai. Nggak apa-apa, minum kopi di Saka Hotel kan lumayan itu. Agak berkelas sedikit daripada di teras kafe ya kan. Iya Pak. Emang itu Nah, tujuannya, Pak. itu dia. Habis minum kopi kan, nah agak itulah. Iya. Jangan sampai dipikir orang bohong, Pika, ya kan. Baik, sambil menunggu temannya, kita lanjut ke pertemuan kita dari pertemuan ketiga sampai ke 7 dilakukan secara daring dan melalui Zoom meeting. Nah, mudah-mudahan ini tidak terputus, ya kan, tidak putus nyambung 40 menit. Nah, saya sudah mendaftar berlangganan lah selama 1 bulan ini. Pada hari Jumat yang lalu, berarti nanti diperhitungkan di bulan depan. Baik, sampai dengan pertemuan ke-7 kita, ya. Saya izin pakai baju kaos ya Pak, soalnya baju kemeja saya nggak ada Pak. Tuh. Saya lagi nggak di rumah. Ada kerannya kok Pak. Iya, iya, iya. Kalau Zoom meeting kan masih bisa, boleh. Yang penting pakai baju dia, jangan nggak pakai baju. Nanti si Vika Coba saya sama protes Pika nanti. soalnya. Iya kan. Nah, yang penting pakai baju dia yang rapi. Nah, sambil tiduran, makan-makan pun, minum kopi pun boleh, tapi jangan nampak kawannya. Kan gitu. Nah, kita akan bertemu secara tatap maya sampai dengan tanggal 28 November 2022 ataupun pertemuan ke-7. Sedangkan UTS sesuai dengan portal mudah-mudahan tidak ada perubahan, yaitu dilakukan tanggal 5 Desember 2022. Nah, perkuliahan berakhir nanti di akhir Januari 2023. Jadi nggak terasa waktu itu terus berjalan. Nah, baik, jadi untuk mengawali pertemuan kita sama seperti kelas sebelumnya, yang mungkin tadi sudah didengar si Angelica, ya kan, bahwa saya memberikan tugas juga di kelas siang, karena untuk grupnya saya buat ganti ada siang dan sore, karena supaya jangan miskomunikasi nantinya untuk menentukan ruang pada saat tatap muka, ya kan, pada saat seperti yang pertemuan kedua saya sampaikan rupanya di kelas siang. Nah, jadi saya rubah dia, nggak 5B 5C, tapi ada Senin siang sama Senin sore. Jadi biar mudah untuk memberikan informasi, karena sepertinya juga nantinya di pertemuan ke-8 bisa jadi ruang kelas kita juga berganti, ya kan, karena kelas AB 202 yang semalam kita masukin itu diambil sama mata kuliah hukum kesehatan. Nah, namun memang sampai sekarang dosennya belum hadir, ya kan, menurut mahasiswa yang hukum Pemda pagi, karena mereka yang mengambil mata kuliah
hukum kesehatan, ada beberapa mahasiswanya. Nah, namun tidak ada masalah, nanti kalaupun pindah ya kita pindah sesuai dengan di mana kelas yang kosong, ya kan? Kita masuki. Kalau nggak ada kelas yang kosong, nah kita cari di kantin untuk buka kelas, ya kan? Nah, biar sambil makan, minum, sambil belajar kita, sambil diskusi. Nah, yang penting bisa absensi. Nah, itu dia. Baik, jadi untuk memenuhi tugas saya berikan kepada saudara tugas makalah. Nah, pasti sama dengan kelas yang sebelumnya minta kelompok, jarang mau individu. Ya kan? Pasti kelompok atau individu nih, individu aja lah ya. Iya Pak, individu Pak. Nah, ini ada yang Kelompok. Individu aja, Pak. Individu Pak. Kelompok 1 orang, 2 orang. Ada 24. Kelompok, Pak. Kelompok 1, kelompok 2 orang, Pak. Nah, kelompok 2 orang, individu 2 orang. Ya, kalau yang kelas yang tadi memutuskan kelompok, ya individu. Yo, yang lain ini masih seimbang nih. Kalau yang kelas sebelumnya perwakilannya semuanya tetap kelompok. Nah, ini masih seimbang, 2-2. 2 kelompok, 2 individu. Dua kelompok Pak. Ya, gimana? Ada 2 yang bilang individu. Yang lain mana nih suaranya? Koni. Individu aja Pak. Individu. Iya Pak. Gimana, Koni? Kelompok Pak. Kelompok. Andrian, Aksa. Gimana, Aksa? Saya, Pak. Nah, individu atau kelompok? Apa? Tugasnya individu atau kelompok? Kelompok, Pak. Kelompok. Kelompok. Vika? Kelompok aja lah, Pak. Oh iya, karena udah ada kawan laki-lakinya di belakang ya. Saya satu kelompok Mareja sama Pika, ya, Pak. Oh. Oke. Berarti nampaknya lebih banyak yang kelompok. Kalau gitu kita buat untuk aturan mainnya di dalam penulisan tulisannya. Yang pertama sistematika penulisannya. Kan? Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Nanti bisa dicatat atau bisa nanti dilihat di video recordnya. Yang pertama ada latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penulisan. Yang keempat ada manfaat penulisan. Yang kelima metode penulisan. Ini sama dengan metode penelitian. Nah, kemudian bab 2 pembahasan. B misalnya dan seterusnya. Dan C sorry.
ada bab 3 kesimpulan dan saran. Ada A, oke, lagi azan. Ada simpulan, kemudian ada saran. Nah, bagi-bagilah Vika kawannya minum, jangan minum sendiri. Baik, jadi latar belakang yang pertama ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Ini menjelaskan mengapa saudara mengangkat materi penelitian mengenai hal tersebut. Nah, apa yang menjadi dasar saudara gitu ya, rumusan masalahnya. Jangan pula nantinya rumusan masalahnya hanya 2 paragraf, nggak sampai 1 halaman selesai. Gitu ya. Nggak bisa 2, 3 halaman. Nah, baru dia pembahasannya. Nah, kemudian rumusan masalah. Jadi minimal rumusan masalahnya 2. Ya kan? Contoh tadi seperti yang di les pertama saya sampaikan, misalnya contohnya judulnya adalah mengenai pertanggungjawaban kepala daerah dalam penggunaan APBD tahun misalnya 2022 di Kota Medan, kan gitu ya. Nah, jadi yang masalahnya misalnya adalah bagaimana dasar hukum dan pembentukan atau pembuatan APBD Kota Medan tahun 2022. Yang kedua, misalnya bagaimana pertanggungjawaban gubernur terhadap APBD Kota Medan yang telah dilaksanakan, kan gitu ya. Nah, kemudian yang ke C adalah tujuan penulisannya. Berapa banyak masalah yang saudara buat, maka segitulah tujuan masalahnya. Nah, tadi ya kan rumusan masalahnya ada 2, ya kan. Nah, misalnya ini tadi mengenai dasar hukum, ya ini mengenai pertanggungjawaban. Nah, maka tujuannya juga 2 gitu ya. Waduh, pikir hilang dia. Tujuannya juga 2. Nah, jadi tujuan pertama adalah untuk menganalisis, ya kan, meneliti mengenai dasar hukum dalam pembentukan ataupun pemberian PBD Kota Medan tahun 2022. Contohnya kan itu dia, mana dia hilang. Nah, yang kedua adalah untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban kepala daerah dalam penggunaan APBD tahun 2022 di Kota Medan. Nah,
isi dari itu dia tujuannya hanya dua, seberapa banyak masalah yang saudara angkat, maka segitulah rumusan masalahnya. Nah, segitulah tujuan penulisannya. Nah, kemudian manfaat penulisannya. Maka ada manfaat teori dan ada manfaat praktis. Nah, bagaimana manfaat teorinya berguna dalam misalnya mahasiswa memahami mengenai dasar hukum dan pembentukan APBD di Kota Medan tahun 2022, contohnya misalnya seperti itu. Nah, kemudian secara praktis menjadi misalnya bahan pertimbangan, bla bla bla, kan gitu. Itu bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua manfaatnya. Kemudian metode penulisannya apa? Jenis penulisan yang saudara buat, apakah menggunakan metode hukum normatif atau hukum empiris. Nah, jadi dalam hal ini kita menggunakan hukum normatif karena kalau di empiris tidak memungkinkan kita secara langsung melakukan penelitian di lapangan. Jadi dia secara normatif. Nah, kemudian lanjut kepada bab keduanya mengenai pembahasan. Berapa banyak tadi rumusan masalahnya, maka segitulah pembahasannya. Yang tadi yang pertama adalah mengenai dasar hukum APBD. Setelah Kota Medan tahun 2022. Contohnya seperti itu. Jelaskanlah. Yang kedua, misalnya pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan APBD Kota Medan misalnya, tahun 2022. Nah, hanya ini aja dia untuk pembahasannya gitu dia. Jangan nambah-nambah lagi ada CD-nya, tapi kalau dia sub-sub judulnya boleh saja. Saudara tambahkan ada A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, kemudian bab terakhir simpulan dan saran. Nah, berapa banyak tadi pembahasannya? Ada dua, maka simpulannya cukup dua saja. Simpulan yang pertama untuk merangkum dari pembahasan yang pertama. Simpulan yang kedua untuk merangkum pembahasan yang kedua. Nah, seperti itu. Demikian juga untuk sarannya. Saran boleh lebih dari satu. Sesuaikan dengan keinginan masing-masing kelompok. Baik, nah ini untuk sistematika penulisannya yang harus ada di makalah saudara. Kemudian makalah dibuat di kertas A4. Spasi paragraf 1,5. Jenis huruf Times New Roman.
ukuran huruf 12. Jumlah halaman minimal 12. Minimal. Udah paling sedikit ini ya. Kalau ini aja udah 5 halaman, misalnya 5 halaman. Ini udah 7 halaman kan gitu. Nah, ini 2 halaman. Kemudian tugas dikumpul pada pertemuan 10. Tuh. Nah, jadi jumlah kelompok hanya ada 5. Setiap kelompok terdiri dari maksimal 5 orang. Karena kita ada 24. Nah, 5 kali 5, 25. Ya kan? Jadi maksimal 5 orang. Nanti ada satu yang 4 orang. Kemudian mana nih yang udah saya tulis tadi? Iya, nggak mau dia muncul. Nah, penilaian ada 3 kriteria. Yang pertama kerapian tulisan, kesesuaian tulisan, artinya antara rumusan masalah dengan pembahasan dan simpulannya seirama ataupun sama. Yang ketiga, pemahaman. Nah, jadi penilaiannya akan saya lihat dari 3 kategori ini. Yang paling penting adalah pemahaman pada saat nantinya persentase. Apakah saudara benar-benar memahami isi yang saudara buat atau tidak. Makanya ini untuk menghilangkan kekhawatiran dari yang memilih secara individu tadi. Nah, jadi tidak ada masalah siapapun nantinya yang buat tugasnya, tetapi pada saat nantinya ada pertanyaan, nah di situ akan dilihat bagaimana kemampuan menjawabnya, terutama apabila kemampuan menjawab dengan request pertanyaan. Nah, itu sudah pernah juga saya alami, artinya sudah pernah main filmnya. Jadi misalnya nanti pada saat tugas kelompok saya, nah ini nanti tanya ya, kan gitu. Ini pertanyaannya, nanti saya jawab ini. Nah, itu sudah ada. Ya kan? Nah, jadi pemahaman yang paling utama terhadap materi tulisan yang saudara buat. Nah, ini dikumpulkan pada pertemuan ke-10 seluruhnya, tidak ada molor-molor. Ya kan?
Nah, tadi lupa saya sampaikan ke yang lain, di print satu rangkap yang asli buat saya, yang lainnya fotokopi. Ada berapa tadi jumlah kelompoknya? Ada 5. Ya kan? Nah, berarti ada 4 untuk diberikan ke kelompok lainnya. Nah, 1 ya untuk saudara atau setiap anggota kelompoknya memiliki fotokopinya. Berarti ya lebih kurang ada 9 rangkap fotokopi lah kan, ditambah yang asli berarti 10. Nah, itu dia. Tapi kalau mau di-share melalui grup kan gitu, itu bahannya itu. Nah, presentasi kami dalam bentuk PDF ya silakan supaya tidak memberatkan. Tetapi kalau yang sama saya itu dikirimkan hard copy-nya. Dan itu nantinya akan menjadi penilaian saya terhadap tulisan yang saudara buat. Nah, itu mengenai tugasnya. Jadi kalau mau dicatat tadi saya katakan silakan dicatat, kalaupun tidak nantinya bisa dilihat kembali di link yang akan saya share di e-learning. Sampai di sini apakah sudah cukup jelas mengenai tugasnya? Cukup jelas ya. Cukup, Nah, Pak. Pak, ya. judulnya Bapak yang nentuin kan, Pak? Silakan, saya berikan kebebasan kepada saudara semua untuk menentukan judulnya sepanjang materinya berkaitan dengan pemerintah daerah. Nah, mau mengikuti RPS yang sudah ditentukan di awal pertemuan kita dulu. Nah, boleh mengambil satu tema yang khusus, seperti pertanggungjawaban kepala daerah itu kan menjadi suatu tema yang khusus. Nah, yang penting dia judulnya adalah berkaitan dengan kepala pemerintahan daerah, itu dia. Nah, bukan pemerintah pusat. Gitu. Jadi silakan saudara searching bahan yang paling mudah. Ya kan? Nah, cuma dalam copy paste-nya tadi jangan sampai terlupa untuk diedit, jangan full diambil bulat-bulat dari tulisan orang. Nah, ini satu lagi, sorry, tambahannya adalah daftar pustaka. Nah, silakan nanti daftar pustaka ini mau dari buku, internet, saudara masukkan ya linknya. Dan ada pernah dulu kejadian waktu teman saya waktu kuliah, waktu presentase, jadi bulat-bulat di kopas, ya kan, dari tulisan orang. Akhirnya termasuk. Nah, saya kan selalu usil, ya, selalu usil ketika ada presentasi seperti itu. Nah, saya bilang, saya agak bingung dengan tulisan pemateri pada hari ini. Nah, seharusnya memperhatikan tulisan yang dibuat, saya bilang. Karena, nah, tulisannya menjadi tidak bermanfaat, adanya kata-kata yang aneh. Kita bisa lihat di halaman sekian, saya bilang. Ada tulisan, berhubung penulis sudah lelah, jadi silakan bahannya ditambahkan sendiri, katanya. Jadi timbul ya kan, ketidakmanfaatan ataupun kesalahan dalam penulisan. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut nantinya malah muncul di kelas ini. Ya kan? Karena Pak
lelah malam hari mencari bahannya, ya kan? Nah, membuat jadi asal copy paste saja. Nah, itu dia. Jangan sampai seperti itu. Jadi silakan materi-materi yang mau dibuat di dalam kelompoknya bisa ditentukan sendiri oleh masing-masing kelompoknya. Yang penting pada pertemuan ke-10 semuanya harus sudah dikumpulkan. Jadi tidak banyak-banyak bahannya yang saya minta. Hanya 12 halaman minimal ya. Minimal. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Itu dia. Oke, ada lagi yang kurang paham mengenai tugasnya? Saya rasa sudah paham lah semuanya. Bapak, izin tanya Pak. Silakan siapa? Gini Pak, itu daftar pusaka aja nggak pakai footnote kan Pak? Nggak, ya kalau pandai pakai footnote dipersilakan. Kalau belum pandai pakai footnote, ya jangan dipaksakan. Nah, jadi boleh kalau memang sudah bisa menggunakan footnote, ya boleh. Ya kan, catatan kaki di setiap halaman pembahasan ataupun yang lainnya. Boleh, nggak ada masalah. Itu dia. Berikan kebebasan. Nah, kalau nggak pakai footnote, ya nggak ada masalah. Tapi ya kalau pakai footnote lebih bagus gitu dia. Jadi tahu sumber kutipan yang diambil. Ya, dan itu kan juga syarat dalam penulisan skripsi. Itu. Boleh ya? Nggak ada masalah. Ya Pak, makasih ya Pak. Oke. Mana? Ada lagi yang lain? Pak izin bertanya Pak. Silakan, siapa nih yang bertanya? Timotius Pak. Hah? Timotius yang bertanya. Oh, silakan. Ini Pak, kan saya mau bertanya, itu tugasnya hanya cuma bentuk Word aja Pak, atau nanti untuk presentasinya dibuat PPT-nya lagi? Boleh, silakan. Mau nantinya dipresentasikan teknisnya buat PPT atau Word-nya itu langsung ditampilkan, nggak ada masalah. Nah, silakan ditentukan sendiri oleh masing-masing kelompoknya. Ya kan, kalau mau bagus, ya silakan buat PPT-nya nanti ditampilkan di layar. Ya kan. Nah, kalau dia hanya Word-nya aja atau tidak ditampilkan di layar juga nggak masalah. Nah, tergantung kreativitas saudara gitu. Semakin bagus kreativitasnya, ya berarti semakin mampu untuk memahami materinya kan gitu. Ada lagi? Oke, saya rasa sudah paham. Nanti berjalan waktu kita bisa saling sharing mengenai tugasnya. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kita. Mengenai otonomi daerah. Nah, baik, jadi kita lanjutkan untuk materi kita. Nah, pada 2 pertemuan kita sudah membahas bagaimana hal yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang
ketika menjadi kepala daerah. Nah, kita sudah sama-sama memahami ketika seseorang menjadi kepala daerah, maka hal yang paling utama dibuatnya adalah peraturan. Ya kan? Untuk sebagai dasar dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai kepala daerah. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pemerintah pusat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan ataupun dalam posisi sebagai kepala pemerintahan, pemerintah pusat tidak mampu mengelola pemerintah secara keseluruhan ataupun di dalam seluruh wilayah NKRI. Nah, sehingga dia harus dibantu oleh kepala daerah ataupun orang-orang yang memahami kepentingan ataupun keinginan dari masyarakat setempat. Maka perlu adanya pemerintahan daerah ini. Nah, bagaimana pemerintahan daerah bisa melaksanakan aktivitasnya dengan lancar? Maka pemerintah pusat memberikan kewenangan, sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui apa? Otonomi. Kan di mana di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia terdiri dari provinsi dan kabupaten kota. Di mana tiap-tiap provinsi kabupaten kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tadi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, inilah menunjukkan tadi kepala daerah dapat melakukan tindakan-tindakan hukum secara mandiri dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan tanpa harus menunggu keputusan atasan yang lebih tinggi. Nah, bayangkan ketika harus menunggu keputusan pemerintah pusat, maka akan memakan waktu yang lama, sementara kebijakan itu sangat diperlukan bagi masyarakat. Inilah bentuk daripada pemberian sebagian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Nah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, inilah bentuknya tadi saya katakan bahwa ketika seseorang diangkat sebagai kepala daerah, maka hal yang pertama dibuatnya adalah peraturan daerah dan peraturan lain. Oh, si ini Kiatri lagi di jalan pulang kampung. Karena kuliah online ini ya lumayan juga kan. 1 bulan. Iya Pak, mohon izin ya Pak. Soalnya suara Bapak putus-putus Pak. Iya. Pak izin juga Pak. Gimana rupanya ini ya kantornya? Kampungnya. Kampungnya di Kota Cane Pak, Aceh Hah? Tenggara. Oh, Kota Di Kota Cane. Cane Pak. Kota Cane. Iya Pak. Oh. Ya, udah sampai apa? Bersagi belum? Masuk Brastagi Pak. Jadi ini panggil temannya Cindy atau Atri atau ini atau siapa nih? Boleh dipanggil Kia aja Pak. Iya ya. Iya. Oke, hati-hati Kia di jalan pulang kampung. Ya, dan jangan lupa nanti bawa roti canenya kalau pulang. Ya, karena ke Kota Cane. Kenapa Altika mau sholat? Baik, terima kasih ya Pak. Nitip juga Pak, kok roti canenya Pak sekalian. Iya, bawa roti canenya ya kan. Di Kota Cane, tapi nggak ada roti cane di sana walaupun namanya. Roti Cane nggak dari Aceh Tenggara Pak. Ya itu saja. Makanya namanya Kota Cane ya kan. Nah, Kok pisang tidak ada sampai roti cane. bisa Ya. Pak. Iya, karena Kota Cane nggak ada makanan khasnya. Itu dia. Ada Pak. Kalau makanan khasnya Pak. Apa itu? Kayak pisang saleh, tapi pisang salehnya tuh nggak kayak Aceh besar Pak. Pisang salehnya digoreng, terus ada khas kampung gitu Pak makanannya. Oh, wah, udah dibuka ini sama si Kia, berarti ada niat nanti dia bawa untuk kita semuanya ya kan. Nah, pada saat tatap muka, mudah-mudahan ya kan. Insya Allah ya Pak. Ya karena Altika udah berharap itu. Jangan lupa Tika nanti di apa kan ditransfer biaya ongkirnya. Karena nggak dapat gratis ongkir dia di akhir tahun. Oke, nggak masalah. Nah, yang lagi di jalan hati-hati, ataupun yang lagi kerja, selamat bertugas juga. Itu luar biasa. Nanti mungkin udah lewat Kaban Jahe, sudah mulai tuh jaringan agak-agak tersendat ya. Nah, jadi membentuk suatu peraturan daerah ataupun peraturan lain akan dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, ada beberapa dasar hukum dalam penerapan otonomi daerah, yaitu ada dari tahun 98, masa reformasi. Nah, ini belum terlaksana. Kemudian di tahun 2000 sampai dengan diatur di dalam pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, untuk secara umumnya masih mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 karena dalam perubahannya tidak seluruh
materi muatan tersebut diubah oleh Undang-Undang 9 tahun 2015. Nah, apa itu otonomi daerah? Nah, bagi yang mau sholat dipersilakan, kan? Nah, sambil berjalan, tapi bagi yang nantinya mau selesai, ya nggak ada masalah juga. Kita coba padati di 4:30 paling lama, ataupun kurang dari 4:30. Kalau ditanya semuanya, udahlah Pak, sekarang aja lah habisnya, ya kan. Dan itu dia. Ini nampaknya perang apa ini ya? Perang background ini masing-masing, saya lihat. Ya kan? Nah, Pika mana nih? Kok udah buka-bukaan dia? Tadi masih pakai apa dia, ya kan? Penutup kepalanya, jilbabnya. Kayak mana lah? Ini udah mulai dia buka, ya kan? Janganlah yang lain lagi dibuka, nanti bahaya. Oh, mau. Maksudnya buka antingnya, nanti diambil sama Makanya lagi kawannya. teruskan. Aduh, kacau. Sa, Kau kan otak. Nah, buka antingnya pula, emasnya, cincinnya diambil kawannya, nanti dijual, jangan. Nah, baik, jadi apa itu otonomi daerah? Nah, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, dikatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Itu. Tuh. Setengah jam lagi saya telepon, boleh? Oke, yuk. Nah, jadi memberikan hak dan kewenangan dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Nah, artinya mengurus sendiri urusan pemerintahan ini adalah untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk mengurus urusan sendiri, nah, dan kepentingan masyarakat, karena hasil akhir yang diharapkan dalam otonomi daerah itu adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, dan antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang lima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, peningkatan dari masyarakat dalam pembangunan daerah. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena
hanya masyarakat itu sendirilah yang mengetahui apa yang menjadi keperluannya gitu ya. Nah, ya kan, kemudian wujud dari paradigma sentralistik, yaitu sistem pemerintahan terpusat. Jadi keputusan-keputusan itu tergantung kepada pemerintahan pusat. Ya kan, daerah hanya menjalankan apa yang diinginkan oleh pusat. Nah, beda dengan otonomi daerah, diwujudkan ada tujuannya untuk mendorong bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang madani seperti yang sudah saya jelaskan. Kenapa? Ya, seperti tadi saya katakan, hanya daerah tersebut yang mengetahui apa yang diinginkan anggota-anggota masyarakatnya. Jadi hanya masyarakat itulah yang mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan publik yang baik bagi masyarakatnya. Itu dia. Nah, bagaimana pemerintah daerah bisa menggali kearifan lokal, potensi-potensi yang terpendam yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam suatu daerah tersebut. Nah, ada satu teori namanya piramida kebutuhan yang mengatakan setiap manusia ataupun individu dalam mencapai jati dirinya harus mengalami memperoleh ataupun memperjuangkan 5 kebutuhan. Nah, ini berlaku bagi seluruh individu termasuk diri kita sendiri. Yang pertama, ada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk makan dan minum, kebutuhan tempat tinggal. Itu kebutuhan dasar, setiap manusia harus, ya kan, manusia bisa tahan lapar tapi nggak bisa tahan minum, ya kan. Kenapa? Kita sudah ada puasa. Nah, puasa menahan lapar, tapi ketika kita tidak minum lebih dari 12 jam bisa dehidrasi, ya kan, menimbulkan penyakit kan gitu ya. Nah, tempat tinggal, ya, butuh perlindungan dari panas dan hujan. Nah, pas kita kebutuhan dasar ini sudah kita penuhi, ya kan. Ada yang nggak makan nggak minum dia setiap harinya, nggak ada, ya kan. Semua sudah memenuhi kebutuhan pertama. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari ataupun ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, kita mendapatkan perlindungan dari pemerintah, utama perlindungan dari kejahatan, perlindungan terhadap hak-hak penemuan kita, misalnya perlindungan dari penyakit, seperti yang kita alami masa pandemi. Nah, bagaimana pemerintah melindungi kita untuk memberikan rasa aman bagi rakyatnya dari COVID-19. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Nah, tidak ada manusia di dunia ini bisa hidup mandiri. Nah, bagaimana dia nanti bisa mengembangkan dirinya, bagaimana bisa menumbuh kembangkan kreativitas dari masyarakat. Nah, itu kan adanya hubungan sosial. Nah, seperti yang kita lakukan dalam tugas, yaitu tugas kelompok. Nah, ini untuk menunjukkan kreativitas saudara dalam membuat
tugasnya bagaimana. Seperti itu. Nah, jadi berhubungan antara satu dengan yang lain untuk kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaannya adalah kebutuhan atas dihargainya kreativitas kita oleh negara. Bagaimana negara menjamin terhadap hak-hak cipta, hak paten, dan segala macam dari masyarakatnya, tulisan-tulisan gitu. Nah, kebutuhan yang paling utama ketika dia sudah semuanya, maka dia akan mencapai kebutuhan yang maksimal, yaitu bisa mengaktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri. Artinya kebutuhan yang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Negara, pemerintah memberikan seluas-luasnya bagi setiap masyarakatnya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Misalnya dari berbagai pertandingan-pertandingan sains kan gitu, kemudian dari tulisan-tulisan yang diakuin oleh negara akan menjadi sebuah doktrin misalnya kan gitu. Nah, cipta dari sebuah buku dan sebagainya. Nah, inilah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Nah, kita masih bisa jadi masih kepada level ketiga. Nah, penghargaan mungkin sebagian yang sudah pernah ada dapat dan sebagian belum ada dapat kan gitu. Barulah nanti bisa kita mengembangkan aktualisasi, yaitu kreativitas yang ada di dalam diri. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya kita akan mampu untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, inilah menciptakan masyarakat yang madani. Karena ketika seseorang berhasil mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, maka dia sama dengan sebuah pencipta kan gitu, seorang pencipta yang pendapatnya menjadi sebuah sumber hukum. Nah, di negara kita diakuin sumber hukum tersebut, yaitu dari doktrin, ya kan? Nah, pendapat ahli hukum. Seperti itu dia. Nah, sehingga tujuan daripada penyelenggaraan otonomi ini bisa terlaksana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penafsiran mengenai definisi dari otonomi daerah. Nah, kemudian ada otonomi daerah, tadi di sini definisinya adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom. Apa itu daerah otonom? Adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara NKRI. Nah, ini tadi berdasarkan aspirasi masyarakat.
Nah, jadi bagaimana daerah menggali kearifan lokal, memberikan peluang kepada penduduknya untuk mengaktualisasi potensi-potensi yang ada di dalam diri sendiri. Ini yang sangat penting di dalam daerah otonom. Nah, makanya kesatuan masyarakat hukum. Nah, mereka sudah menyadari seharusnya daerah otonom itu memiliki aturan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Inilah yang menunjukkan ciri khas dari daerah tersebut. Nah, belum tentu peraturan daerah ini sama dengan daerah, misalnya Perda Sumut pasti berbeda dengan Perda Aceh. Nah, Perda Kota Medan pasti berbeda dengan Perda Kabupaten Deli Serdang misalnya, ataupun Kota Binjai. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan daerah otonom ini berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi sesuai dengan potensi-potensi yang tadi saya katakan, ketika kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat tersebut telah terpenuhi. Nah, jadi mari sama-sama kita untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah kita masing-masing, sehingga daerah Sumatera Utara khususnya bisa menjadi daerah otonom. Nah, yang bersama ya Mas Renggung Saudara. Tadi oke, sudah. Kemudian adanya tujuan yang lainnya daripada penyelenggaraan otonomi daerah adalah political equality, local accountability, dan local responsive. Kesetaraan politik, akuntabilitas lokal, dan responsif lokal. Kesetaraan politik artinya setiap daerah ada wakil-wakilnya yang lebih memudahkan dalam pengembangan potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau semuanya dilakukan oleh anggota DPR RI, mungkin tidak bisa efektif melakukan menciptakan produk-produk hukum yang ada untuk daerahnya. Nah, sehingga ada Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas untuk lebih dalam lagi menggali apa ini aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang harus di-cover oleh suatu peraturan perundang-undangan. Ketika hal ini tidak dilakukan, maka bisa membahayakan misalnya. Bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pengembangan daerah tersebut. Nah, kemudian akuntabilitas. Nah, bagaimana pelaksanaan pembangunan tadi bisa lebih efektif, bisa lebih terbuka, ya kan, bisa lebih mendalam. Nah, dalam penggunaan anggarannya tidak menunggu daripada pemerintah pusatnya. Nah, kemudian responsif lokal. Nah, bagaimana pemerintah bisa mendalami apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Baik, sebelumnya kita absen dulu karena sudah ada yang chat, Pak, izin Pak, baterainya sudah mulai habis, ya kan, nanti
habis baterainya nggak terabsen pula. Baik, Aji Arya Danu. Ada Aji? Nggak ada. Kemudian Adli Hakim Nasution. Hadir Pak, hadir. Oke. Altika Mustika. Ada tadi. Angelika. Tadi ada ya. Angelika, kemudian Koni Esterlina. Ada Desi Triwahyuni. Hadir Pak. Edi Budi Mulia. Ada Edi Budi. Ada. Emma Payosa. Hadir Pak. Vika Aulia. Hadir Pak. Ada. Oh iya, si Vika, betul. Andrian Atsa. Ada tadi ya. Hadir Pak, hadir. Ya. Nah, tadi pakai sendiri, ini udah fungsi pula. Nah, Habis inilah. baterai Pak. Habis baterai Pak. Oke. Harun Firman Kurniansa. Ada Harun? Jangan dikeroyok tuh ya si Vika ya, Aksa. Ini ya si Kia tadi hadir, si Kia Laumongga. Hadir Laumongga. Pak. Oke. Marianta Karo-Karo. Ya Pak. Oke, baik. Muhammad Hendriandi. Hadir Pak. Hmm? Oh, Hadir ada. Pak. Ya, oke. Nabila. Ada Nabila. Ada Reza Dwiki. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Oh ya. Oke. Rionaldo Siburia. Hadir Pak. Baik. Rosi Gustima. Hadir Pak. Siti Rohmaya Banjar. Izin Mana nih? Pak, dia sakit Pak. Sakit. Biasanya paling rajin ini. Paling ribut ya kan, daripada si Vika. Sri Rahayu. Jadi gantinya hari ini si Vika yang apa dia yang ribut ya kan. Biasa si Siti. Siti Rahayu ada? Hadir Pak. Oke, bukan Siti Rahayu yang apa, Siti Rohmaya. Timotius. Hadir, Pak. Tio Kaisar. Hadir Pak. Oke. Yeni ada. Habis. Ada lagi yang belum terpanggil? Pak Koni, Pak tadi hadir. Oke, Koni. Iya, terlupakan. Ada lagi yang belum? Udah Pak. Udah semua ya. Oke, baik. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jalan Pak. Kita sudahi aja lah kan gitu. Siapa? Silakan Tika. Sebenarnya kami setelah ini ada Zoom Pak, sosialisasi tentang KKN Pak. Jadi udah mulai sih Pak. Oh yaudah, makanya kan nggak bilang tadi kan. Nah kita kan terbuka aja ya kan. Nah yang penting jangan buka-bukaan yang lain ya. Tapi kalau buka-bukaan yang lain pun masalah keuangan boleh ya kan. Oke baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di minggu depan di frekuensi yang sama. Selamat beraktivitas lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.